Happy long weekend semuanya. Saat saya take video ini itu di tanggal 8, hari terakhir minggu ini perdagangan. Karena hari Kamisnya tanggal 9 dan tanggal 10 hari Jumat itu libur ya, bursa libur. Jadi selamat berakhir pekan, bahkan long week ya ini ya. Selamat ya karena bursa sahamnya juga libur. Di video kali ini kita akan membahas ya salah dua dari BUMN yang ada di sini ya. BUMN ini banyak. Nah, ada dua saham yang baru melakukan RUPS di tanggal 8 Mei dan membagikan dividen yang jumbo. Nah, ini siapa saja dan berapa dividen yieldnya berdasarkan perdagangan, harga penutupan perdagangan di tanggal 8 akan saya ulas, dan juga bagaimana proyeksi harga sahamnya secara teknikal. Jadi itu tonton sampai selesai, check this out. Sebelum ke sana, nah ini berita yang tadi jadwal libur. Saya mengingatkan mungkin video ini juga tayang saat udah libur ya. Mungkin tayangnya di hari Kamis atau di hari Jumatnya ya, di Mei-nya. Nah, ini tanggal 9, ini saya take tanggal 8 hari Rabu. Tanggal 9 ini libur, tanggal 10 ini cuti bersama, jadi libur juga. Jadi bisa dikatakan banyak libur ya di bulan ini, di bulan Mei ini. Jadi sudah selesai minggu ini perdagangan sampai 3 hari aja, dari sampai Rabu gitu. Nah, yang bagi dividen tuh ada dua. Yang pertama adalah Antam yang memutuskan bagi dividen 3,8 triliun atau setara 100% labanya. Kalau kita lihat ke Stockbit dan ya ini ya 3,078 triliun itu setara dengan 128,07. Kalau kita calculate dividen yieldnya 128 dibagi dengan harga sekarang 15.35, hasilnya adalah 8%. 8,3 ini gede banget. Jauh gede di atas dari bunga-bunga deposito perbankan. Ini 8,3 ya. 8,3. Nah, proyeksi sahamnya kalau kita lihat, nah ini Antam secara akhir April ini udah kurang oke karena turun dari MA 200 dan tembus dari resistennya di 1740. Dan ini turun lagi. Nah, ini kita mau cek secara weekly bagaimana. Nah, aslinya kalau secara weekly ini kondisinya ada di demand. Nah, ini ada di demand. Bentar, saya ganti kotak aja deh. Oke, ini ada di demand area ini. 1400 sampai 1500 itu demandnya mereka lah. Besar potensinya untuk adanya pantulan di sini. Cuman jeleknya kalau kita lihat di sini secara bandar volume ya. Ini salah satu tools yang ada di Stockbit. Ini sejak 24 April kita lihat sejak dia tembus dari MA 200 dia didistribusi. Kalau kita ukur sejak 24 April. Nah, broker hari ini belum keluar ya, tanggal 8 ya, karena saya take ini jam 4. Ini big distribusi nih. Dan yang makan retail YP dan lain-lain. Oke. Terus kalau ini kita zoom lagi, ini mentok di resisten. Nah, ini ada resisten di sini. Ini di low berapa ini? Low-nya berapa itu? Bentar. 1575. Nah, itu low-nya. Dan itu bisa jadi resistennya, garis warna putih putus-putus. Nah, ini resistennya dan masih belum bisa tembus. Oke. Nah, ini yang jadi PR tersendiri untuk si Antamnya. Makanya dia bisa tembus turun, sempat naik terus turun. Nah, ini nanti Senin gimana? Karena yieldnya gede banget. Bukan tidak mungkin ini sahamnya akan naik ya. Bukan tidak mungkin nih proyeksinya sahamnya akan naik. Atau dia mungkin akan setway lagi. Kalau menurut saya ada dua skema. Dia akan tembus 1575 atau dia akan setway di sini. Di kotak warna kuning. Nah, itu proyeksinya akan ke situ. Itu yang pertama, ada Antam, Aneka Tambang, dan ini gede banget dividennya ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu ada PTBA. Ini lebih gede lagi, yaitu sepakat bagi dividen 75%. Nah, aslinya kita sudah pernah membahas
dividen dari PTBA ya. Kita sudah pernah bikin videonya, yang mana itu di, ntar kita cek di sini, PTBA itu kalau nggak salah ya 3 minggu yang lalu. Biasanya bagi dividen jumbo PTBA itu judul kita. Dan di sini proyeksinya itu hanya 35 sampai dengan 50%. Kalau asumsi pakai 50% labanya itu 530. 530 kali 0,5 hasilnya 265. Dibagi dengan harga sekarang 2930, itu aja udah 9%. Nah, itu pakai proyeksi 50% aja ya. Karena di video itu saya menghitungnya 35 sampai 50% lah DPR-nya, dividen payout ratio. Nah, ternyata DPR-nya itu 75%. Gede banget. 530 dikali dengan 0,75, dividennya ini 397,5. Let's say 397 kita bagi dengan harga sekarang 2930. Hasilnya adalah dividen yield gede lagi 13,5. Kalau Antam tadi 8, ini 13,5. Gede banget. Aslinya dia punya track record yang memang sering bagi dividen jumbo, yaitu di saat Covid kalau nggak salah. 2020 laba bagi dividen 326. 2020 berarti berdasarkan laba 2019. Nah, 2019 itu ya ini 352. Itu gede juga. Nah, ini gede ya. Itu berapa tadi? Oh, saya lupa. Bentar. Berarti tadi dividennya senilai 75% dari 530 kali 0,75. 397. Nah, 397 kita asumsi 397 aja. Nah, kalau gitu proyeksinya kayak gimana PTBA? Dividen yieldnya gede banget 13%. Nah, ini sahamnya aslinya kondisinya di sideways di sini. Dan ini kepentok resisten. Ya, di 2950, garis biru putus-putus. Ini tembus ini oke banget ini saham ini untuk PTBA. Untuk PTBA bagus banget, ditambah ya masih ada gejolak yang namanya perang, terus juga ini dekat dengan summer. Ya, bukan winter sih, summer sih lebih tepatnya. Dan kalau kita lihat lari ke coal, ke coal, ntar bar chartnya mana? Kita ke coal. Nah, kita lihat coal future-nya FC. Bentar. Kode coal dunia di TradingView. Nah, ini chart. Nah, ini pernah saya cek. Oke, ini coal future-nya, global coal future-nya kondisinya itu di 146 harganya. Masih di atas 100 nih, termasuk gede, dan ini bukan tidak mungkin revenue-nya income-nya itu nanti juga gede di kuartal kedua dan selanjutnya. Meskipun kuartal pertama turun ya ke 68 aja dibandingkan di 2022 dan 2023. Oke, tuh panen dari coal sendiri itu berada di 2022. Nah, kalau 2024 ini turun ya is oke kalau dibandingkan 2022. Tapi kalau bisa di atas 2023 itu gila lagi tuh saham coal. Nah, itu kondisinya. Proyeksinya bisa sampai ke 3150. Kalau hal itu terjadi, kenaikannya itu bisa sampai senilai 7%. Kalau 13% ya bisa aja sampai sini 3.300. Itu kalau 13%. Nah, kalau turun ya jangan kaget nanti ex-date-nya dibanting. Begitupun juga dengan Antam, karena secara yield gede banget 8%. Nah, itu risknya seperti itu. Nah, kalau saya lihat tadi Antam proyeksinya ada 2. Kalau PTBA saya menilai ini malah positif. Dia akan ke 3000, itu adalah hal yang sangatlah tidak mustahil. 3150 itu nggak mustahil lah untuk PTBA. Nah, tapi kita cek dulu lah. Oke, kita lihat historicalnya saat setelah RUPS tahun lalu. RUPS tahun lalu itu di 15 Juni. Nah, 15 Juni itu di sini. Nah, ini 15 Juni langsung besoknya naik. 16 Juni langsung naik.
Terus kita historical lagi ke belakang 24 Mei 2022. 24 Mei 2022. Oke. Nah, ini 24 Mei. Nah, itu di sini. Langsung naik di hari itu. Besoknya ya tetap naik, tapi naiknya nggak signifikan. Naiknya hanya 5%. Oke lah, worth it lah buat trade. Terus come X date-nya dibanting. Tek. Gitu. Oke, kita sekali lagi kita cek sebelumnya 23 Desember 2021. Ini ada dividen interim berarti. 23 Desember 2021. 23 Desember 2021. Oke. 23 Desember 2021. Oh, bentar. Ini RUPS LB ini berarti. 5 April 2021. 5 April 2021. Kita lihat, nah ini pas dividen. 5 April itu di sini baru turun. Nah, ini kondisi yang anomali 1. Selainnya naik terus. 2 diantaranya itu naik terus. Jadi itu proyeksi saya melihat nantinya Senin jangan kaget kalau PTBA akan langsung cap up. Itu sih. Jangan kaget ya, kalau mau berani ya gunakan untuk scalper aja. Jadi itu proyeksinya gede-gede, dividen yieldnya gede-gede. Apakah worth it apa enggak? Ya resikonya adalah X-date-nya dibanting. Jangan kaget kalau dua saham ini Antam dan PTBA nanti di X-date itu dibanting. Jangan kaget ya, karena itu salah satu bentuk resiko mengejar saham yang bagi dividen. Jadi itu semoga bermanfaat, dan nantinya juga kita akan membahas ya laporan keuangan kuartal 1 2024 dari TOTL dan juga proyeksi bagi dividennya berapa, karena dekat-dekat ini mereka akan bagi dividen. Nah, itu. Jadi itu tonton videonya, kemungkinan tetap akan rilis yang TOTL ya di minggu ini. Jadi itu semoga bermanfaat, tapi yang terpenting semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye bye.